Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, ketemu lagi kita dalam program Into Inovasi dan Inspirasi. Kita kali ini masih di tempat yang sama dengan episode yang sebelumnya. Waktu itu kita pernah dalam sebuah kegiatan jalan sehat sih. Tapi kalau ini tempatnya sama, masih di ruang terbuka publik Kalikadia. Nah, kalau di sini kali ini ada kegiatan identifikasi kependudukan digital, kalau tidak salah. Nah, makanya supaya tidak salah, lebih tepatnya kita ke dalam. Karena ini aksesnya ditutup, jadi kita harus turun dari situ, jalan ke dalam. Ayo, kita ke dalam kan. Oke, ini sekarang kita sudah berada di tengah-tengah kerumunan. Ramai sekali ternyata. Dan suasananya masih seperti suasana peringatan HUT RI ya. Karena dress code-nya putih merah. Walaupun ada yang warna pink juga, ada juga yang kuning, ada yang orange, banyak ya. Tadi ini ada pertunjukan musik bambu. Oh iya. Kalau musik bambu ini kayaknya cuma ada di Kendari kayaknya ya. Sulawesi Tenggara. Cuma ada di Sulawesi Tenggara. Setahu saya, ini musik khas daerah juga ini. Tuh. Saya dari SD loh, dengar yang beginian dari SD. Jadi ini kegiatannya, aktivasi identitas kependudukan digital (IKD). Dan ternyata yang akan hadir itu adalah mantan PJ Gubernur sebelum Ali Masih, periode kedua ini, Dr. Haji Teguh Setiabudi MPD. Ini ternyata masih menunggu PJ Wali Kota. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama gurunya kan nanti. Ada satu yang menarik ini. Mungkinkah nanti penduduk menggunakan KTP seperti ini? Dan nanti KTP tidak dalam bentuk kartu, tapi dalam bentuk baju. Itu ya kira-kira. Gimana kira-kira ya kalau misalnya orang KTP-nya dalam bentuk kostum, dalam bentuk baju seperti ini. Besar sekali nih KTP-nya. KTP, kaos tanda penduduk. Oh, tidak ada datanya. Tidak valid. Tidak valid. Tidak boleh. Tapi tidak boleh dipakai ini karena tidak ada tulisan-tulisan. Kehadiran PJ Wali Kota dengan Pak Teguh kayaknya. Kita mau cari dulu guru sekolahnya. Pak Tabe, mohon maaf mengganggu. Gurunya yang mana? Oh, gurunya semua? Oh iya. Mana? Kak, sini saya sebelah mana sini? Biar tidak kepanasan. Siapa yang mau saya ajak ngobrol ini? Oh, bebas ya. Oke. Pak, ini dari SMP mana? SMP 15 Kendari. Di mana tuh SMP 15? Di Jalan Boulevard. Oh, Boulevard. Di belakang Pemuda. Oh iya. Ini kan apa ya? Tumben maksudnya. Biasanya kan yang main musik bambu itu kan anak-anak SD. Iya. Ini ternyata SMP. Kok bisa ya? Nah, inilah salah satu program pemerintah menggalakkan budaya tradisional. Iya. Sehingga ini memang ada SMP, ada SD. Memang dari dulu pada saat dulu itu SD saja. Iya. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah sudah ikut dengan SMP dan kebetulan juga SMP 15 itu juara 1 untuk tingkat kota Kendari. Jadi kalau SMP 15 dari sejak kapan main musik bambunya?
Dari hari ulang tahun Kota Kendari waktu itu. Oh, dari situ mulainya? Iya, dari situ mulai. Berarti anak-anaknya dimulai dari nol semua ini? Iya, dari nol betul. Oh, yang latih siapa yang latih? Eh, Mana pelatihnya? Ini bos. Oh, pelatih. Oh, ini. kita kerjasama dengan guru-guru. Oh, pelatih. Iya. Nah, Pak Pelatih, ada kesulitan tidak mengajarkan anak-anak musik bambu? Kan ini mereka nanti SMP baru mulai. Ya, kalau tingkat kesulitannya itu awal-awalnya. Awal-awal. Awal-awal. Kalau sudah karena sudah mereka memahami, paham, bahkan yang kemarin kan 10 SMP yang dilatih. Sempat gitu? sempat konser di kantor wali kota. Jadi kendalanya itu hanya awal-awalnya, Pak. Kemudian karena banyaknya sekolah sehingga saya terbentur dengan jadwal. Ya, pelatih yang kurang. Jadwal. Nah, makanya ini kemarin sudah akan diadakan pelatihan pelatih musik bambu khusus SMP. Oh, begitu. Maaf, sebut namanya siapa? Pak Jumadil. Pak Jumadil. Oh, begitu ya. Jadi awalnya saja yang susah. Awalnya saja. Kalau sudah ini sudah- Ya, pada saat mengajar anak-anak itu teknik meniup. Saya bilang, kenapa SD bisa? Kenapa kamu SMP tidak bisa? Nah, bagusnya SMP karena pernapasannya itu, Pak, sudah menjangkau besar. Memang beda. Lebih bagus SMP daripada SD. Oh, gitu. Iya. Napasnya agak panjang. Karena napasnya, Pak. Napasnya panjang. Napasnya panjang. Kelas D. Jadi kalau di sekolah metodenya gimana? Wali Kota Kendari, Untuk Bapak Asmawanto Sepo Untuk belajar APMSI. musik bambunya. Ya kan ini merupakan salah satu Sesaat lagi ekstrakurikuler, beliau akan jadi tiba tidak di mengganggu tempat juga proses acara. belajar mengajar. Waktu-waktu yang luang Jadi dipakai sesaat untuk lagi, pelatih, kesempatannya mohon juga izin ada. Bapak Ibu, Itu dia ada, acara sudah akan diprogramkan segera kita sama mulai. anak untuk mengikuti dulu Iya, dan kegiatan musik bambu. alhamdulillah pada Jadi saat tidak ini mengganggu proses belajar rekan mengajar. Adit Oh, sekali gitu. lagi Kita telah Terima kasih kedatangan Bapak-bapak ya. Bapak Sukses Dr. terus ya buat Haji SMP Lukman 15 ya. Abdul Nawas di tengah-tengah Siap, kita terima kasih. tentunya, dan untuk Oke. Bapak Wakil Ini Gubernur guru-guru semua, guru-guru semua. Wow. suasana Gokil ya. kebahagiaan kepada kita semua karena Oh. Bapak Wakil Gubernur Adit kira- alhamdulillah hadir Oh, di iya. acara pemerintah Kota Kendari. benar sekali Pak ya. Dan ini merupakan komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Kendari. Oh iya, makasih. Apalagi Makasih. baru nih hadir. Benar sekali. Seru ya ternyata ya. Mungkin pertama Kita sekarang ke situ kali dulu. Bapak Wagub Jadi, hadir juga dengan masyarakat Kota Kendari di acara spesial hari ini. Jadi Bapak Ini bisa sudah melihat ada rombongan suasana penari bagaimana sih menunggu kedatangan Kadia Pak ramai PJ Wali Kota dikunjungi dengan oleh warga Kota Kendari kalau lagi ada acara. Benar sekali. lewatnya mana kira-kira? Dan tentunya kami mengucapkan juga selamat pagi dan selamat datang kepada pejabat Wali Kota Kendari, Bapak Asmawanto Sepo APMSI di tempat Kali Kadia. Nah, jadi ini di Kendari ini ketika ada tamu-tamu kehormatan datang dari luar atau pejabat-pejabat dalam kota Kendari ketika ada kegiatan itu selalunya disambut dengan sebuah tarian. Nah, kalau yang ini seru lah, kita lihat dulu tariannya ini ya. Mohon izin, Tadi kita sudah akan menyaksikan melaksanakan seremonial kegiatan aktivasi tradisional yaitu lintas kependudukan kegiatan yang digital. dilaksanakan oleh Hari ini masyarakat tanggal Kota 1 September Kendari. 2023 Itu kita akan di dulu Kali bersama Kadian. Ini dari dilakukan ujung sampai secara ujung. nasional. Rekan Adit untuk itu jangan Sekarang kemana-mana ini setelah ada, kunjungan belanja di pasar murah. tempat Ya, aktivasi. kemudian ada
Ya, melalui jembatan khusus ya. Satu-satunya jembatan. Ini coba kita mau cari yang lain, dapatnya yang lain. Ada Dan Lanel, Kendari di sini. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kegiatan ini sangat positif. Jadi tadi kan dari Dukcapil akan jemput bola. Ya. Ini rencananya warga Angkatan Laut di Kendari Cadi kita akan kumpulkan semuanya. Wis. Kemudian kita langsung aktivasi. Luar biasa. Dan Ini ikan bentuk support makin cepat dari makin Lanal bagus. ya. Dari Angkatan Laut. Luar biasa. Sulawesi Tenggara. Ini karena lanalnya begini dan lanalnya makanya asik lah ya. Pokoknya kita semuanya kita support program pemerintah. Oke. Nah sekarang jadi ini kalau buat saya pribadi momen bahagia. Selama beliau menjadi dan lanal di Kota Kendari baru ketemu kita kayaknya ya. Baru ketemu lagi. Terakhir ketemu ini hari ulang tahunnya Konawe Utara. Nah itu dia Januari. Oh iya, itu pun tidak sempat ngobrol kayaknya gitu. Hanya Oh email iya, aja. betul. Tuh, dia ada fansnya dia. Keren. Oh. Alumni semua kan juga? Oh, alumni sesama Kakak kelas, alumni. kakak kelas. Oh, luar biasa. Oh iya iya. Oke. Kita ayo silakan. Kita ikut ke sana lah ya. Kita mudah-mudahan ada kesempatannya. Kita bisa ngobrol. Padahal tadi kita mau ngobrol sama Pak Kadis sebenarnya. Dapatnya dan Lanal. Pokoknya Kali Gadia sekarang airnya lebih jernih dibanding sama yang episode kali itu. Ya, sekarang airnya lebih jernih. Malah yang lebih kelihatan lumut sekarang. Ini kalau volume airnya lagi naik, kayaknya kalau rekreasi bisa ini, bagus. Ini teman-teman, kita lagi sama-sama dengan Pak Dirjen. Nah, Pak Dirjen, ini kita sudah Pak Dirjen, ada Pak PJ Wali Kota juga. Pak, ini sebenarnya semangat awal dari identitas kependudukan digital ini seperti apa sih, Pak? Yang jelas yang pertama saya itu apresiasi dan terima kasih kepada PJ Wali Kota Kendari dan jajaran yang sudah lakukan acara launching aplikasi identitas kependudukan digital. Apa sih identitas kependudukan digital? Pada dasarnya itu adalah KTPL versi digital. Nah, sekarang kan memang era digitalisasi, jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan dari identitas kependudukan digital. Dan kita berharap ke depan itu memang orang akan semakin banyak yang IKD dan nanti secara bertahap nantinya kalau sudah kuat infrastrukturnya, sudah bagus jaringannya, keamanannya, IKD secara bertahap akan menggantikan KTPL secara fisik. Karena apa? Di situ akan banyak menjadi katakanlah semacam hub pusat dari berbagai layanan publik. Sekarang aja di IKD sudah ada 8 layanan yang sudah bisa dilakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan dari masalah cetak akta kelahiran yang sudah punya NIK maupun yang belum, akta kematian, ada golongan darah dan sebagainya sudah terintegrasi dengan mall pelayanan digital. Jadi bisa langsung, jadi lebih mudah, bisa langsung dari HP-nya. Jadi nanti ke depannya ini akan mengeliminasi kartu? Ya, bertahap, otomatis tidak seketika. Dan mungkin juga akan tidak 100% karena memang ada beberapa wilayah yang jaringannya sulit dan tidak semua penduduk punya HP kan. Tapi kedepannya akan mulai menggantikan. Nah itu dia masalahnya sekarang. Tadi kan pemerintah juga ternyata sudah mensupport sampai penguatan jaringan, ada M2M tadi ya? Iya sudah. Nah itu gimana kemudian dengan fasilitas kepada masyarakatnya gitu? Androidnya atau apa segala macam? Kalau terkait masalah HP-nya ya kita menyesuaikan. Tapi sekarang kan IKD bisa sudah untuk Android sudah, bisa iOS bisa. Artinya segala merek HP sudah bisa melakukan aktivasi IKD, tidak hanya merek-merek tertentu. Dan kita berharap ini akan semakin banyak. Tapi juga untuk mendorong masyarakat semakin banyak aktivasi IKD, kami juga dari Dijen Kependudukan mencoba untuk lebih memperluas pemanfaatan dari IKD itu sendiri. Bukan hanya untuk yang 8 layanan, tapi untuk perbankan nantinya, untuk rumah sakit, untuk imigrasi. Semua teraplikasi dari itu. Iya bisa gitu. Jadi nanti mudah. Kalau HP nggak akan lupa, ya kan? Tapi kalau misalnya kartu kan ada yang lupa, kan cukup. Dompet ketinggalan, selesai ya. Saya aja kan sudah ada nih, artinya saya bukan cuma ngomong, Pak tapi Dirjen juga pun ternyata sudah punya. ya kan sudah ada, gitu kan.
Udah ada nih. Oh, di belakang. Wah, lebih luas. Nah, itu sudah ada. Udah ada. Nah, ini bisa. Nah, ini juga akan mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Akan mendukung percepatan dari transformasi digital di Indonesia. Kita terintegrasi. Nah, saya berharap ini tidak hanya berhenti di launching sekarang, Ya. tapi terus nanti Pak Wali Kota akan melakukan aktivasi dalam berbagai kesempatan. Bahkan bisa di kantor-kantor pemerintahan, di perbankan dan sebagainya ya. Apalagi dengan MPP sekarang kan itu luar biasa. Iya. Oke. Tapi saya terima kasih masyarakat luar biasa. Oke, siap. Keluarga kita ada semua Pak di sini. Oh, iya begitu ya. Dan juga lebih Oh, aman. satu handphone kita bisa satu keluarga semua ada. Lebih aman kenapa? Karena dipastikan kita yang punya data kita dan tidak bisa di screenshot. Oke, oh gitu ya? Iya. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dirjen. Oke, kendali terus bergerak. Oh siap, oh, mantap. Silakan lanjut jalan-jalannya. Oke. Masih jalan-jalan lagi lihat-lihat. Ya, Pak Dirjen, terima kasih banyak. Foto dulu ya, Pak. Mau foto dulu, Bu. Mau foto dulu. Ayo. Kalau begini kita akan berhadapan dengan yang pertama sound system, yang kedua orang berfoto. Ini yang susah kita lawan. Coba lihat. Kita sudah bisa antisipasi sound system, tapi orang berfoto tidak bisa. Nah, Patas tidak ada di sana, karena beliau ada di sini. Assalamualaikum. Boleh ganggu sebentar? Boleh. Kita di mana? Saya cari di sana. Di mana, Bang? Situ pokoknya agak dekat situ, Pak. Boleh. Nah, kita cari tempat yang agak enak lah. Karena agak panas, terus agak masih bising juga sebenarnya. Aduh, ya sudahlah, lumayan sini, Pak. Pak Kadis. Ya. Nah, ini kan hari ini ya. Hari ini aktivasi secara serentak dan salah Kendari salah satunya. Ya. Aktivasi identitas digital. Nah, ada kendala tidak kira-kira Pak sampai saat ini di awal ini? Kalau kendala itu yang pertama karena masyarakat belum terlalu merasa untuk antusias karena memang KTP digital ini belum diberlakukan di layanan-layanan publik. Kemudian juga kendala yang berikutnya masih banyak yang punya handphone Android. Kemudian untuk mendownload itu masih istilahnya gaptek, belum terlalu lancar menggunakan handphone sehingga untuk masuk di aktivasi IKD ini masih agak kesulitan. Tentu mereka harus memang dipandu. Kemudian yang selanjutnya kendala ini adalah orang itu tadi karena belum diberlakukan. Oke. Ini hanya karena belum diberlakukan saja ya. Oke. Pak, bagi Gunung Muglis ngobrol gini biasa. Pak Kadis, nah ini kan baru berarti kan sekarang Capil ini mau dalam tahap sosialisasi dulu nih. Sosialisasi. Nah, boleh diceritakan dulu nih sosialisasinya apa saja yang akan dilakukan nanti? Ya, sosialisasinya tentu kami selalu menyampaikan bahwa KTP digital ini, identitas kependudukan ini, kita harus mulai dari saat ini kita harus melakukan aktivasi. Oke. Karena kenapa? Jumlah pemilik KTP atau wajib KTP itu ada 234.000 jiwa. Ya, betul. Nah, Kota Kendari ya. Kota Kendari ini 234 jiwa ini yang wajib KTP, tentu ketika diberlakukan ini KTP digital, otomatis semua harus datang mengaktifasi di kantor. Karena proses pendaftarannya memang bisa kita lakukan sendiri setelah download yang punya aplikasi, tetapi pada saat untuk mengaktifkan harus di barcode. Nah, itu barcode di Capil. Nah, inilah yang memang harus kita punya harapan, termasuk dari pers menyampaikan ini, mensosialisasikan, jangan sampai ketika diberlakukan ini KTP digital, maka semua yang 234 berbondong-bondong. Kalau ini yang ngantri, jadi harapannya Pak Kadis sebenarnya apa nih Pak? Masyarakat yang ada sekarang bolehlah di-download gitu di awal. Harapan kami tentu itu tentu harus ada sosialisasi penyampaian. Karena itu tadi dengan sosialisasi mereka bisa paham. Jadi kalau ada waktu yang luang, datanglah ke Capil untuk melakukan aktivasi. Dan Capil bukan hanya di Induk, Dinas Dinduk. Ada di kantor-kantor camat. Kami punya UPTD Capil. Oke, berarti ada kemudahan. Ada kemudahan. Nah, sekarang gini Pak. Oke lah, sekarang ada di kantor. Ada di kantor camat juga ada. Apakah kira-kira di Capil juga akan melakukan terobosan misalnya
door to door gitu Pak? Ya, benar sekali. Kami juga sudah melakukan selama beberapa bulan terakhir ini jebol. Oke. Jemput bola itu kami datangi pertama dulu. Oh, jebol namanya? Iya, jebol. Jemput bola. Jadi ini apa namanya, inovasinya dia jebol. Jebol bola. Kami sudah pernah jebol kampus. Jadi kalau judulnya jebol kampus, Capil jebol kampus. Apa ini? Ya, tapi itu adalah merupakan hanya singkatan dari jemput bola. Jemput bola. Kami sudah pernah ke kampus. Sasaran kami pegawai-pegawai dan dosen-dosen. Nah, begitu juga kami sudah pernah melakukan di dinas kesehatan yang begitu luar biasa dari pegawainya, puskesmas yang ada 15 puskesmas itu semua kami ya seperti itu. Di dinas pemadam kebakaran, Diknas kami sudah datangi. Itu tadi juga saya lihat ada peran aktif dari Lanal Pak, katanya mereka mau juga Lanal tadi sudah mendaftar, bahwa saya bilang melalui via WA saja, tidak usah terlalu formal. Yang penting ada pemberitahuan kami ke sana. Oh begitu, maksudnya menyampaikan Capil yang akan ke Lanal. Oh iya. Masih jebol juga berarti. Berarti Disduk Capil Kota Kendari jebol Lanal. Jebol Lanal. Iya kan? Iya. Nah, tadi kita sudah dengar ada bantuan tadi itu M2M. Ya itu. Itu kami diberikan 2 M2M. Ya. Apa itu M2M? Adalah salah satu alat yang bisa mengkoneksikan jaringan dari tempat di mana kita melakukan jebol. Sekalipun di tempat yang memang susah jaringan internet, bisa malah menggunakan alat itu, langsung terkoneksi di pusat. Karena ini administrasi kependudukan kan sekarang sistem terpusat. Kita hanya menginput di sini, langsung terkoneksi di pusat. Pak, tapi tunggu dulu Pak, ini yang saya mau pertanyakan juga. Jadi KTP yang kita punya sekarang itu KTP seumur hidup atau gimana? Ya, untuk saat ini adalah KTP seumur hidup dalam bentuk fisik. Nah, ketika nanti itu diberlakukan KTP digital, maka yang berubah itu hanya wujudnya. Dari wujud konvensional yang bilang tadi, yang punya fisik, merada ke digital di dalam handphone. Apa bagusnya kalau digital, KTP digital? Pertama, yang sekarang biasa kita mengalami kendala soal KTP elektronik, kalau ketika itu rusak, tergores, kemudian hilang apalagi. Itu kita harus ke Capil, menunggu antrian. Tapi dengan proses digital ini tidak ada lagi kata pergantian, kecuali walaupun itu handphone hilang. Ketika kita beli handphone baru, tulis kita punya email, terinput kembali di handphone itu. Jadi seperti itu, dia akan terinput kembali. Betul. Jadi tidak ada lagi namanya penggantian KTP kalau sudah digital. Apa yang dibalik itu? Sangat menguntungkan keuangan negara, dalam hal ini pusat maupun daerah. Pusat dia tidak mencetak lagi belangko KTP, daerah tidak lagi harus transportasi, pergi di Jakarta untuk mengambil belangko. Karena memang KTP ini sangat strategi dan sangat riskan kalau kita memberikan pencetakan di seluruh Indonesia. Dia harus terpusat supaya satu model KTP-nya. Karena kalau satu pencetakan dengan pencetakan lain bisa berbeda. Bahkan ternyata tadi saya perhatikan punyanya Ibu Ningrum itu, kalau ternyata keluarga satu masuk semua situ. Bahkan bagusnya itu kalau di KTP yang sekarang kan tidak bisa kita buka kita punya anggota keluarga. Kalau di KTP digital ini identitas kependudukan, begitu kita enter, kita pilih menu kartu keluarga, bisa kita lihat jumlah semua keluarga. Bahkan kalau kita mau lihat fotonya yang sudah ada KTP-nya dalam ruang satu keluarga kita, bisa kelihatan. Jadi misalnya gini Pak, anggaplah satu keluarga 4 orang dan semuanya sudah wajib punya KTP. Jadi semuanya itu akan punya masing-masing itu. Jadi misalnya ini punya satu keluarga, ini satu keluarga, ada tampilan masing-masing. Ada tampilan masing-masing. Macam Bapak, kita keluarga. Sama saya ada pun fotonya Bapak di dalam kakaknya. Begitu juga Bapak, selaku anak saya misalnya. Begitu Bapak buka, ada Bapak saya, Iswanto. Gitu. Dan katanya tidak bisa di screenshot ya? Oh, tidak bisa. Dia itu hebatnya. Dan setiap menu yang ada di dalam kita harus menindis PIN. Ada PIN-nya 6 digit, 6 angka. Sama persis dengan PIN KTP. Oh ini. Pak Kadis dipanggil dulu. Sini. Mungkin mau bubar mereka. Jadi kita sana dulu.
Ikut sama rombongan. Pak, terakhir Pak, harapan kepada masyarakat. Ya, harapan saya kepada masyarakat, marilah dengan mendapatkan informasi ini atau di media cetak, elektronik tentang IKD ini, sebaiknya menuju ke tempat-tempat layanan kami. Tertentu di kantor ataupun di camat ya, atau di kecamatan. Kemudian juga kalau dengar ada proses jebol kami dari beberapa tempat nanti, kami harap masyarakat ikut bergabung di situ. Baik, siap Pak Kadis. Ini karena kita tidak bisa ikut beliau ini karena kita juga masih mau ambil gambar. Pak Kadis, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses untuk kegiatan ini ya. Amin. Siap. Siap. Terima kasih Pak Kadis. Oke. Itu kebersamaan kita dengan Pak Kadis. Pak Camat ini. Nah, tuh, ini ada camat Mandonga. Camat juga atau gimana? Camat Baruga. Dua camat ini, Camat Mandonga sama Camat Baruga. Nah sekarang, kalau masing-masing camat, gimana supportnya untuk IKD ini? Camat Mandonga dulu. Untuk IKD? Iya. Bagaimana kesiapan di kantor? Kan ternyata bisa juga daftar di kantor kan, pengurusan di kantor. Jadi saya kira dengan IKD ini sangat membantu masyarakat ya. Tidak melalui proses yang begitu panjang dengan dibukanya IKD di tempat ini di ruang terbuka. Jadi masyarakat kita lebih lebih dimudahkan untuk memperoleh perekaman KTP. Kalau Pak Camat Baruga gimana? Dengan adanya kegiatan hari ini, maka semua warga bisa melakukan perekaman secara mandiri dengan membawa identitasnya saja langsung datang di daftar. Tapi Bapak-bapak berdua dari sampai saat ini ada tidak kesulitan masyarakat masalah keluhan gitu ke kantor camat? Susah sekali kita ini. Jadi kalau saya lihat kalau mengenai keluhan itu saya kira tidak ada. Karena Dukcapil Kota Kendari itu sudah ada UPTD-nya untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi kalaupun ada kendala itu karena kendala teknis, mungkin ada gangguan ya. Tapi tidak ada masalah ya. Baruga tidak ada masalah. Baruga juga tidak ada masalah. Baruga juga nggak ada masalah. Nggak ada ya, aman ya, semua aman ya. Harapannya dong, ajakan buat masyarakat. Ya bagi warga kita atau masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP secara digital ini bisa datang langsung di kelurahan atau di kantor kecamatan, di mana di sana ada pelayanan UPT Capil di kecamatan. Saya kira ini. Buat harapan buat masyarakat, ajakan, himbauan. Ya, harapan saya kira masyarakat lebih dipercepat ini untuk penginputan datanya, karena ini juga berkaitan dengan pemilu tahun 2024. Jadi harapan saya kepada masyarakat ya secepatnya, sesegera mungkin, sehingga data-data penduduk kita itu bisa clear sampai sebelum tahun 2024. Siap. Camat Mandonga. Terima kasih. Siap. Itu maaf. Mohon maaf. Bapak juga aja. Iya. Saya kasihan injak. Maaf. Kalau Om sudah punya KTP? Sudah? 72 tahun umur. KTP masih sudah punya? Saya punya KTP terbaru. Kan KTP sekarang KTP seumur hidup. Sudah punya KTP? Itu hari 69 tahun saya punya umur. Begitu. Saya minta 70 bilang jangan dulu Om. Berarti nanti Om harus aktivasi ini lagi Om. Ini apa? Jualan ceritanya? Iya. Begitu ya. Jualan dulu Om. Saya mantan PNS. Ya? Saya mantan PNS. Iya. Kepala Taman Rumah Jabatan Gubernur, baru saya jadi koordinator lapangan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Om Muren ya. Maaf ya tadi kakinya terinjak ya. Enggak apa-apa. Iya, sama-sama. Iya, saya jalan. Oke. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward. Maaf ya. Ini kan Pak Kadis lagi jalan. Nah, yang saya mau tanya teknis aktivasinya seperti apa Pak? Kalau teknis aktivasinya masyarakat mendownload dulu aplikasinya di Play Store. Setelah itu mereka buka aplikasinya, masuk menggunakan yang penting ada KTP-nya. Karena yang utama itu NIK. Setelah mereka dimasukkan data NIK-nya, nomor HP, email aktif, nomor HP-nya. Nah, setelah itu mereka selfie. Setelah selfie baru mereka scan barcode di laptop. Setelah berhasil scan barcode-nya, mereka buka
Ya, karena dalam email itu ada PIN yang harus dimasukkan untuk masuk di aplikasi ini. Oh iya. Jadi kalau dibilang dihitung-hitung durasinya berapa lama kira-kira? Kalau jaringan bagus? Kalau jaringan bagus paling 2 menit sudah selesai. 2 menit selesai? Ya. Nah kalau misalnya emailnya bermasalah gimana? Emailnya bermasalah itu biasanya kita suruh ganti saja. Oh, suruh ganti email? Kayaknya bisa di-reset oleh Oh begitu ya? Oke, siap. Pak Sek, ini ada berapa kabupaten kota? Ceritanya Kendari semua? Khusus kota Kendari saja. Oh ya, karena tadi itu ada yang dari perhubungan Ponsel. Kalau dari luar bisa aktivasi di sini. Oh tetap bisa juga? Ya, tetap bisa. Oh, dimanapun jadi bisa. Siapapun boleh aktivasi di mana saja di mana gitu ya? saja bisa. Oh iya. Selama dia ada KTP, ada HP bisa. Oh gitu ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Sek. Nah itu. Jadi caranya gampang sekali. Ini ada berapa operator ini Pak? Ada sebelah sini ada, sebelah sana juga ada. Jadi kita bagi dua supaya begitu ya? Iya. Kita sebelah sana mungkin bagus. Karena sana ada minuman. 10 laptop kayaknya. Oh, oke, siap. Terima kasih Pak Sek. Ya, siap. Oke. Nah, jadi ternyata sangat simpel. Karena yang sebelah sana agak lumayan banyak antriannya. Dan ini kan dibagi. Sekarang kita di sini. Tapi kayaknya agak lumayan lama juga nih kayaknya sini ya. Kira-kira. Jelas lama kan 2 jam. Iya, jelas lama ya. Tapi harusnya katanya kalau jaringan bagus 2 menit dapat ya. Iya, tadi lebih cepat. Nah, tadi kan ceritanya ini kita mau aktivasi. Tapi karena antrian, kita ke sana, ke tenda UMKM. Beli minum dan beli kue. Pas datang ternyata listriknya sudah dimatikan sama orang yang bagian listrik lah pokoknya. Nggak masalah. Nanti kantor Pak Tabe. Kita orang Capil juga. Kalau nanti di kantor pelayanannya hari apa sampai hari apa? Dari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Dari jam 8 sampai jam 3. Oke. Lahad jam 12 sampai jam 1. Oh, Hari Senin sampai Kamis. Jumatnya? Jumat jam 12 sampai jam 1. Oh, oke. Jadi itu ya, kalau Anda yang mau aktivasi, nanti bisa langsung ke kantor Disduk Capil seluruh kota kabupaten lah, boleh. Ya, seluruh kota kabupaten. Seluruh Indonesia bahkan. Kalau Anda di luar Sulawesi Tenggara. Jadi silakan nanti boleh diaktifasi. Kalau di Kendari khususnya, bisa diaktifasi di kantor Disduk Capil mulai hari Senin sampai hari Jumat tadi. Sampai hari Jumat. Terus dari jam 8 sampai jam 3 sore. Ada istirahat jam 12 sampai jam 1 kalau hari Senin Kamis. Kalau Jumat Setengah 12 sampai jam 1. setengah 12 sampai jam 1. Pelayanan sampai setengah 4. Pelayanan sampai setengah 4. Jadi catat waktunya ya. Catat waktunya nanti Anda yang belum sempat aktivasi hari ini, aktivasi di kantor Disduk Capil boleh, di kantor camat juga boleh. Yang pasti begini, cuma memastikan saja bahwa masyarakat Anda, kita ini terutama ya semuanya jangan pernah lupa untuk mengaktifasi identitas kependudukan digital, karena memang ini akan ada integrasi dari yang lama, yang sistem kartu itu ke digital. Kata Pak Dirjen tadi, ini lambat laun kartu akan dihilangkan, tapi proses berjalan. Kalau misalnya masyarakat semua sudah teridentifikasi dengan baik, datanya sudah tercatat semuanya. Mungkin yang kan kalau KTP yang kartu itu memang betul biasa terkendala di belangkonya yang kurang apa segala macam. Ketika lupa dibawa atau ketika hilang itu repot. Nah kalau dengan digital ini tidak repot. Jadi kalau ada pun hilang tinggal masukkan email, semua langsung kembali dengan secara otomatis ya. Pastikan Anda menjadi warga negara yang tercatat secara identitas Anda. Oke, jangan jadi masyarakat atau warga negara penumpang ada tapi tidak punya identitas. Oke, sampai sini kebersamaan kita untuk episode kali ini tentang identitas kependudukan digital untuk Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari ya, bersama itu. Terima kasih ya, kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.